warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim ala kulli hal wa fi kulli hal. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil mursalin imamil muttaqin Muhammad bin Abdillah la nabiyya wa la rasula ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Saya memuliakan Al-Mukarram Ketua Yayasan yang baru saja kita dengarkan sambutannya, guru-guru kita, para alim ulama, tokoh masyarakat dan pemuka agama, bapak-bapak, ibu-ibu, tanpa kecuali semuanya saya hormati, saya muliakan. Mulai dari tanggal 1 Rabiul Awal, tanggal 1 Rabiul Awal itu tanggal 17 yang lalu, saya jadwal maulid sampai malam ini. Tadi malam saya di Boni, belum sampai saya di rumah, hanya melewati Makassar karena mengisi lagi 2 tempat tadi, 2 acara, baru sampai di Jeneponto ini. Dan setelah ini saya balik karena pagi-pagi ada lagi acara dan malamnya di Sidrap, kalau saya tidak salah, di Sidrap, malam di Boni lagi. Setiap tahun kita memperingati kelahirannya Rasulullah SAW, tidak pernah kita peringati wafatnya Rasul. Pertanyaan yang muncul adalah, kenapa tidak diperingati wafatnya Rasul? Undangan saya tidak ada 1 kali barangkali bicara dalam 1 hari, minimal 2 kali. Semua undangan peringatan wafat, peringatan lahirnya Rasul, lahirnya Rasul, lahirnya Rasul. Tidak ada yang mengadakan peringatan wafatnya Rasul. Pertanyaan yang muncul adalah, mengapa tidak diperingati wafatnya? Jawabnya adalah, tidak perlu diperingati wafatnya, sebab anjo Nabi ta seakan-akan tidak wafat, maka tidak perlu diperingati. Hadisnya adalah, man shalla alayya, siapa yang membaca selawat kepadaku, raddallahu ruhi fi jasadi, maka Allah mengembalikan rohku di jasadku. Punna mutir kirona dari batang kalina, berarti talah sedih mutir. Dan itu orang baca salawat tidak pernah berhenti, sekali 24 jam berputar salawat terus. Punna kamajo berarti Rasul tidak wafat. Angapa kan tidak diciliki? Karena marahnya alamna, namanya alam rahasia. Hadis itu. Yang kedua, dibuktikan, ini pembuktian. Kalau orang pergi haji, pergi umroh, lalu mendekat ke makam Rasul, tidak ada orang yang mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Tidak ada, Pak. Semua orang berkata assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah wa rahmatullahi wa barakatuh. Dia kira kuta dan gulunta. Itu kanya assalamualaikum, itu namanya dhamir mukhotab, pengganti orangnya yang ditemani berbicara. Berarti seakan-akan dia kira likanta. Dari tiaibu assalamualaikum ya al-kubur, sahabat mati antu, tapi assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Habib Allah wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, sudah 2. Yang ketiga, pembuktian lagi. Seandainya Rasul wafat, maka tidak mungkin orang berkata, weh, siapa yang mulam pada Makkah di Madinah, nak kana muko, nak kana orang ini, pabatu tuang salamku di Nabi ta. Mana ada orang menitip salam kalau orang mati?
Laki maya kamu secara kubur kere maya kan jomai balik anda bersih kita. Nah karena pematuan salam kuri nenekmu tidak ada yang menitip salam sebab kubur. Rasul penglihatan mata kepala guru kita minta penglihatan mata rahasia ada Rasulullah di situ. Namanya rahasia, maka kalimat yang bisa dipakai membahas adalah kalimat rahasia. Punna ku bicarai di air rahasia ini. Jadi sanda maki. Itu namanya rasa. Ya Allah ya Allah. Maka rasa itu terkadang muncul kebisik, dibuktikan tidak sedikit jumlahnya orang yang menetes air matanya ketika mendekat di raudhah. Amat kejadian matanda, tak tumpah kejadian matanda. Punang ngaru kita lalu ikutan angin. Oi, ngapa ngaru? Pasti tidak bisa dia jawab. Karena kalau dia jawab bukan lagi rahasia. Ngapa ngaru? Paling kadang-kadang tahu ya, ngapa tidak ngaru? Makanya tidak perlu peringatan wafatnya karena Rasul seakan-akan tidak wafat. Sudah ketemu satu ini. Yang kedua, jadi kapan orang bersalawat kepada Rasul? Rasul ada. Nah, bertanyalah sahabat, ya Rasul, seperti apa caraku bersalawat kepadamu Rasul? Ante kama cara aku pula salawat kami kata Rasul. Qala berkata Rasul, fakul kau baca Allahumma salli ala Muhammad. Hadis sahih Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, semua hadis sahih mengungkapkan Allahumma salli ala Muhammad. Tidak ada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Angapa pengkat Ustaz anak Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad? Dengar baik-baik. Saya kadang kalau diminta nama sama panitia, Ustaz nama lengkap, maka saya balas Amirullah Amri. Pak Amir, si kalian kubat tunjuk di tanpa kadang-kadang yang ceramah pada malam hari ini adalah doktor. Artinya bukan doktor. Bukan aja Amirul Amri. Si kalian ada sahabat pun karena doktor, kiai haji, atau sendiri capan karena MA. Karena tidak ada saya tulis begitu. Yang saya tulis Amirul Amri. Kenapa karena doktor? Karena mungkin orang ini tahu kalau Amirul Amri selesai S3. Selesai S3 dikukuhkan doktor. Juga Rasul itu yang mengukuhkan Sayyid adalah Allah. Muhammad Sayyidul Bashar. Muhammad penghulunya manusia. Siapa yang bilang? Allah. Terus kenapa karena kita satu nyereng Allahumma shalli ala Muhammad? Karena itu Rasulullah syadidul haya wa tawadu. Dia amat pemalu dan dia amat rendah hati. Orang rendah hati. Minka mana-mana nak sapu kerengku Muhammad. Kenapa tidak mau baca Sayyid? Itu Sayyid bermakna andi, oku, peta, karai, dai, puan, raden, kanjeng, sultan, junjungan, idola. Itu namanya Sayyid. Angapa tena kisah buki karena mentongi. Angapa tena ki andi mentongi. Angapa tena kisah buki sultan na sultan memang. Jadi andi oku peta karayan dari puang sultan, itulah namanya Sayyid. Kira-kira sudah paham ya? Angapa tena ditulis sekian nah hati mentongi. Ya, minta pun tena na tulis itu hati katanya begitu tersinggungi karena sifatnya Rasul rendah hati. Jangan gara-gara tena ditulis sekian hati karena tena dengan kuatnya. Tapi tanggung mana tuh wisuda di padang Arafah.
Jadi sudah dua Pak. Sudah dua paham. Kenapa tidak diperingati wafatnya? Karena Rasul seakan-akan tidak wafat. Yang kedua, salawat. Yang membaca Allahumma shalli ala Muhammad mengamalkan hadis. Yang baca Allahumma shalli ala Sayyidina mengamalkan ungkapan Allah. Kata mana? Allahumma shalli ala Muhammad betul, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad benar. Jadi nyatum betul, nyatum benar. Salah ya. Yang salah yang menjongi orang ember yang dapat ini tamu nak. Kira tidak salah tahu tidak. Asing. Ya Allah ya Rabb. Kemudian memperingati kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bentuk syiar, bukan syariat. Merancang syariat, merancang syiar. Kalau syariat mesti dituntun oleh dalil. Dalilnya mungkin ayat, mungkin hadis, mungkin kias, mungkin ijma. Itu syariat. Punna ember songkol kadang minyak bayao, kayak syariat anjo syiar. Apa karena syiar promosi. Nah niat tawa merah ember kadang minyak songkol bayao, pasti karena tahu, laki kau main, masih apa mau dulu? Karena masih raya jadi foto. Berarti ini di belakang promosi mau. Jangan tanya hadisnya, tidak ada hadisnya. Jangan gara-gara tidak ada hadis sampai karena bid'ah. Ya Allah ya Rabbi, ya bodoh. Ini Pak Nasai bicara apa? Bicara syariat kah atau bicara syiah? Kalau syariat mesti dalil. Pun tidak dalilnya, ya menjadi karena bid'ah. Syariat. Contohnya karena syariat. Nyembeli hewan kurban hari raya kurban. Satu sapi disyariatkan berapa orang? 7. Maka pertanyaannya mana dalilnya? Karena syariat. Nah, dibawa lagi dikurangan. Ternyata tidak didapat dalam Al-Quran. Pahami bahwa dalil itu bukan hanya Quran. Tidak ditemukan dalam Al-Quran, ambil hadis. Nah, dibawa yang bisa dihabiskan. Ditemukan Al-Baqarah bisa baik. Untuk 1 ekor sapi 7 orang. Ini syariat. Mingka pun nangeran ke bayau kandominya songkolo ember bukan syariat. Sebab pun karena syariat mana ayatnya diboleh tidak ada. Dihadiskan tidak tahu. Kias tidak tahu. Ini bukan syariat syiah. Syiah itu promosi. Pak polisi pakai baju polisi itu namanya syiar Pak. Jangan tanya hadisnya. Baju tentara loreng itu syiar promosi belain diri karena tentara. Kenapa lu sing coba bajunya loreng? Jangan tanya mana hadisnya kalau tentara baju loreng. Tahu nggak kan? Paham nggak kira-kira? Punna bandera putih dan kapal laknat Allah bandera putih. Itu syiar promosi. Bertanda apa Pak? Kematian. Jangan tanya mana hadisnya bendera putih, tidak ketemu. Karena bukan syariat, syiar. Punna janur kuning di dalam kapal laknat Allah. Nampak ditambah pui-pui, itu namanya syiar promosi. Bertanda apa? Nah, sudah ngerti, bukti. Ini bukti juga dengan karena nenek nasangka lah bukti misri. Contoh aja Pak. Jadi lain syariat, lain syiar. Nak kena kutak nak tahu nak ustaz. Angapa pun nak baru kita wananya bayar. Jawabannya praktis. Talangan kita bayar selesai. Selesai. Nah karena ngapa nak bayar atau orang ni? Bukan sebab pun mandi ke lompo dulu. Cocok enggak? Cocok. Jadi jangan sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit musyrik.
Dia tidak mau kalau tidak ada contoh di masa Rasul. Astagfirullahaladzim. Ini yang membuat terlalu kaku Islam tidak ada perkembangan. Dia bilang, kapan tidak ada di masa Rasul, lalu kita adakan, itu namanya bid'ah. Bid'ah itu mengada-ada. Mengada-ada itu adalah dhawalah. Dhawalah itu adalah sesat. Sesat itu neraka. Kalau begitu, jangan pidato pakai main. Nah, kita tadi pakai main, pula pidato. Tadi bahkan disoting bid'ah sih kan bid'ah. Ya kan? Mingka ini segala sana. Nah kan ada teh agama, cara teh agama. Nah sekarang saya tanya, kalau hari Jumat, Jumatan itu sah tidak kalau tidak ada khutbah? Langsung jadi kamar orang. Sah tidak? Tidak sah. Tidak sah kan? Sepakat seluruh dunia tidak sah. Karena khutbah dengan salat satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Pertanyaan kedua, Rasul pernah tidak khutbah pakai bahasa Indonesia? Pernah tidak? Tidak pernah, pasti pakai bahasa Arab. Dari Masjid Agung, punya Jumaki bahasa Indonesia, bahasa Makassar, rupa bahasanya. Berarti tidak akan begitu. Nah, berarti jangan dengar khutbah di sini. Gimana kita langgar deh? Taruh provokasi bahasa Arab tahu? Makin di Makkah. Apa tidak ada pusing kira-kira? Jadi pelan-pelan selalu ngomong bid'ah. Masa dia pidato, saudara-saudara? Kita mesti menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Betul, mingkat terangkan nih komandan, yang mana contoh yang baik? Pikir pakai sengaja. Apakah semua contoh yang baik? Nah kan iya semua, karena apa yang bersumber dari Rasul itu namanya sunnah. Bicaranya Rasul sunnah, perbuatannya Rasul sunnah, diamnya Rasul sunnah, cita-citanya Rasul sunnah. Betul sunnah, betul. Tapi tidak semua sunnah itu mesti dikerjakan. Apa itu sunnah? Manukilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dinukilkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinukilkan, disandarkan, yang bersumber dari Rasulullah. Bicaranya Rasul sunnah, perbuatannya Rasul sunnah, diamnya Rasul sunnah, diam atau pengakuan sunnah, cita-citanya Rasul sunnah. Cita-cita itu lain bakaitu ila qabilin la asmanat tasi'ah. Kalau sekiranya saya masih hidup tahun depan, maka saya akan puasakan tanggal 9 Muharram, bukan hanya 10-nya, tapi 9 dan 10 aku gaungkan. Itu namanya cita-cita, sunnah itu. Jadi sunnah itu cita-citanya Rasul, bicaranya Rasul, diamnya Rasul, perbuatannya Rasul secara keseluruhan sunnah. Mingka niatan sunnah haram hasilnya. Sunnah mingka haram. Contohnya istrinya Rasul 11. Nah sunnah itu Pak, sunnah. Mingka gak kami contoh itu ke sunnah. Nah karena gue dari sunnah itu ya sunnah pin duluan. Sunnah mama. Jadi pelan-pelan selalu, saudara-saudara kita mesti mengikuti Rasul. Apa yang dilakukan Rasul mesti kita lakukan. Ini ngajar lagi. Belajar di mana? Nyantri di pondok pesantren mana? Rasul 11 istri. Kalau umat yang mengikuti itu haram, umat berdosa itu. Umatnya sampai jampak. Dari perbuatan seperti ini namanya khususiyah. Perbuatan khususnya Rasul. Rasul boleh menikahkan anaknya orang. Lepa pinapanikkan ang panakarat, jemput ki bainenmu, babatua masalah kung ito tuana, pawambagi ki kadalepa mako saya nikahkan dengan anaknya. Rasul sah, kalau kita haram tidak sah. Ada semua contohnya itu Pak, tak lagi. Ada semua contohnya. Yang dinikahkan itu namanya Sa'ad Sulami.
dengan perempuan bernama Atika binti Amruah. Rasul seandainya dia ambil apa-apa di luar, dia makan, dia minum, itu halal Pak kalau kita haram. Biasa tuh dilanggar dan bicara Isra Mi'raj kan. Di saat Rasul ditanya, Rasul Muhammad, kalau kau memang dari Palestina, apa tandanya? Dia bilang salah satu tandanya, ada saudagar, pedagang Mekah, besok itu datang sesudah asar. Coba tanya di antara mereka, siapa yang hilang airnya? Ada yang hilang airnya, itu saya yang ambil. Waktu saya sampai di pelajaran itu, saya tanya guru saya, "Angapa Nabi tanah lagi minum atau ada tenan apa?" Kan itu alasannya Rasul. Coba tanya saudagar itu, siapa di antara mereka yang hilang airnya? Saya yang ambil. Dia tidak tahu. Artinya, angapa Nabi tanah lagi minum atau ada tenan apa? Guru saya bilang, Amirullah, coba terjemahkan dulu. Laulaka, lama khalaqtul aflaka. Seandainya bukan karena engkau ya Muhammad, seandainya bukan karena engkau, seandainya bukan karena engkau, maka tidak diadakan ini bumi beserta isinya. Tapi karena engkau ada semua ini, itu milikmu. Miliknya. Jadi pada tidak ada kinalnya minum hal lagi. Sama halnya orang tua, kunang tamat di bawah anak-anak, dia maki permisi ngandre maki, minum maki hal lagi. Sama engkau anak, anta wa maluka di abika, engkau anak dan hartamu sesungguhnya miliknya orang tua. Jangan tu toto ya, mana lepas nasa lewat anak-anak, neutua dikuncinya ne setengkar leasimin. PK Abainya itu minta bulan depan ambil bapaknya tadi sehingga anak kata bakal misamaya lalu motor kunci di tua lalu halal ini suruh pakai diri sih ketemu jawabannya. Jangan lagi anak bilang bapak buru-buru singgung lah anak durhaka tuh kan. Jadi tidak semua itu karakternya Rasulullah mesti dicontoh, enggak Pak. Dan banyak di masa Rasul, sahabat munculkan amalan, sahabat munculkan Rasul tidak suruh. Contohnya, sampai Nabi kita, Allahu Akbar. Allahumma barik baini wa bainal khataaya. Lalu ditanya belum baik. Itu yang dibaca Rasul. Muncul makmumnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran subhanallahi bukratan wa asila. Mara itu baca. Rasul Allah baik, dia baca Allahu Akbar kabiran. Sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul balik lalu berkata man qail. Siapa tadi itu? Yang baca tadi itu? Allahu Akbar kabiran. Saya Rasul saya. Oh kau yang baca ya? Rasul. Kata Rasul, di saat engkau baca itu Allahu Akbar kabiran, bertumpuk malaikat di sekitarmu mencatat kata-kata. Tidak karena kita bidaan ragam gampang. Masih hidup Rasul itu kan? As-salatu khairun minan naum. Bukan dari Rasul itu. Itu inisiatifnya Bilal bin Rabah. Karena dia azan tidak pakai mic Pak. Saya masih dapat waktu SD, belum ada mic. Halus, seng di sama terumpet. Robot. Ya satu tas yang bisa gini. Hayal sholat belok kiri, tidak kelihatan Rasul. Hayal falah belok kanan belok kiri. Tidak ada kecilikan Nabi tak besar dugaan Nabi lah. Marat tindro inji Nabi tak nak kena muku Pak. Tindro inji kapan nak kesoki. As-salatu khairun minan naum. Lebih bagus salat daripada tidur. Langsung Nabi dari pintuan. Nah karena sodakta ya Bilal, kau betul Bilal.
Tidak ada bid'ah, akan buntu ke kau. Kenapa salah orang yang dalam terlibatkan ke suruh? Jadi pelan-pelan. Coba merenung sejenak. Kapan tidak ada hadisnya dia tidak mau lakukan? Tidak ada hadisnya itu naik motor, naik mobil ke masjid, tidak ada. Yang ada hadisnya berwudu di rumah baru berjalan ke masjid. Setiap melangkah terhapus dosa. Kemudian naik mobil ke masjid, setiap putaran ban mobilnya terhapus dosanya. Nah, itu jawabannya. Mana hadisnya? Tidak hadisnya mika itu karena kias. Karena kias mempersamakan kedudukan hukum. Yang ada hadisnya mengeluarkan zakat fitrah gandum di Jenepo, Toberasa. Itu namanya kias, mempersamakan kedudukan hukum. Jadi jangan terlalu kaku beragama. Karena ketika kita tidak di masalah kita tahu, tidak untuk membaca Quran. Karena Quran yang ada di sana itu, yang ada di hati itu, tidak ada di masa Rasul begitu. Di masa Rasul itu Quran di atas pelepah rumah, di atas kulit hewan, di batu. Kapan dikumpulkan? Sudah tidak ada Rasul, kapan dikumpulkan? Dan Rasul tidak pernah perintahkan. Itu inisiatornya Umar ibnu Khattab di masa pemerintahan Utsman ibnu Affan. Makanya Quran itu namanya Mushaf Utsmani. Kenapa Mushaf artinya lembaga-lembaga? Utsmani di masanya Utsman, karena di masanya Utsman dibukukan. Inisiatornya Umar. Jadi Umar berkata Utsman. Nah kenapa? Karena hari ini kapal menegak bom penyukuran-kuran wayu-wayu yang diserahkan di Pangabut jadi sirik. Sebab punah selalu terjadi perang, laku suki mati mutiran hidup pengapal Quran. Bagaimana mempelajari Islam? Bukukan nih. Nah, jadi inilah namanya masalah. Kamu tahu menjauh kalian berunta yang membuat Quran dalam terjemahan bahasa Makassar. Tapi bakal nak tahu kan Nabi tak kamu sahabat lagi tu. Nah, karena Utsman Umar inaimu bagi tulis ini. Nah, karena pernah di sini kita sering-sering di zaman ya. Paling gak gaya tulisannya itu Sa'id bin Sabit. Siapa? Sa'id. Dia baca Sa'id. Sa'id. Kade bugi si Anjo Saida. Niki om Sa'id. Nah, sini. Apa Umar? Mulai ini wahyu berserakan mau dikumpulkan. Nah, perlu tulis ini, Pak Gabung, Pak Sekri. Akan Sa'id. Allah demi Allah. Lalu sana bakalan dari perintahan Umar. Kadang dia bulu kan suruh psikopat juga di tanah lapangan. Berikan ini psikopat. Kubingku, kupanesok di tanah lapangan. Daripada menulis Quran pekerjaan berat karena Rasul tidak pernah perintahkan. Bahasanya bid'ah. Ambeng di rumah. Nah, pada kata tulis saya, wallah demi Allah. Pun nanti dan tulis segini terjadi perang Arab suku mati di penghafal Quran. Siapa yang bertanggung jawab? Bagaimana mempelajari Islam 100, 200, 1000 tahun ke depan? Tulis segini. Wallah, kenapa nak kau kusuruh? Kau gak tulisanmu. Kada tulisan juga ada tidak kusuruh kau saya. Nanti tulis segini. Maka ditulislah Quran pada waktu itu. Hanya 6 kitab. Berarti Quran bid'ah apa? Itu pun waktunya ditulis belum ada titiknya, belum ada syakalnya. Kalau sin 3 gergajinya. Sin dikasih di atas sa. Tapi kalau sya bagaimana? Bagaimana kalau sya? Bagaimana bisa membedakan bacanya sa dengan sya? Sya itu dikasih titik 3. Awalnya belum ada titiknya. Nanti di masanya Ali radhiyallahu anhu, nah karena Ali yang itu pulang dari bacaan, lebaran itu, siapa yang bisa menemukan kaidah, metode, cara supaya ada kesepakatan qiraah. Yang memunculkan metode itu namanya Abu Aswad Ad-Duali. Lebih bid'ah lagi.
Karena ada titik. Nah, di masa Rasulullah tidak ada titik. Anggap lu baca. Coba. Jadi pelan-pelan selalu berkritisi. Jadi kalian tahu dari kumpul jamaah tabligh, maka ketua rumah udah assalamualaikum, mari ke masjid salat berjamaah. Sangat banyak manfaatnya. Daripada orang di masjid dipakai bid'ah, musyrik kafir, suruh kita buat. Kadang kita temu kepada dan kata-kata akan dibunuh. Ya. Yasin malam Jumat bid'ah karena Rasul tidak lakukan. Astagfirullah. Yang mana bagus Yasin malam Jumat daripada domi-domi malam Jumat? Maulid ini adalah gaungkan. Ini kadang ulang tahun. Jadi aneh, lucu bin ajaib. Selesai pendidikannya S1, dia masuk juga dis Natal, Natalis. Coba. Nana Nusana Bajina, Maulid atau Maulud. Kalau Maulid itu adalah hari kelahirannya dan tempat kelahirannya, namanya Maulid. Kalau yang lain namanya Maulud. Jadi beda baris, beda arti itu Pak. Beda arti. Nah, ini terakhir ini. Rasul tidak sama dengan kita. Ini perlu lagi. Dan yang dipidatokan orang, Rasulullah manusia biasa, sama dengan kita. Pertanyaannya adalah, apanya yang sama? Apanya yang sama? Itu mesti penjelasan. Dan di mana dalil yang Tuhan baca bahwa Rasul sama dengan kita, manusia biasa? Di mana baca? Yang ada dalam Al-Quran, jadi itu turun itu malah pirita. Oleh saya kutanya karena dia menerjemahkan Quran dalam bahasa Makassar. Yang ada itu kul katakan, innama ana, sesungguhnya saya, basyarun manusia. Mengapa lu tambahin? Manusia biasa sama dengan kita. 5 tambahan apa? Kira bahasa Arab lanjut. Coba buka tafsir Jalalain, tafsir dasar. Tidak sama Rasul dengan kita, Pak. Memang sama-sama manusia, tapi dari segi derajat beda, Pak. Jadi kalau menyamakan diri kita dengan Rasul itu mengecilkan Rasul. Coba baca kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. Coba baca. Rasul kulitnya saja, kulitnya tidak pernah lalat nyamuk bertengker ke kulitnya Rasul. Ngapain? Sangka bagian kok. Nah, kemana kamu muntah pertama kecoa? Tidak pernah lalat bertengker di kulitnya Rasul. Apa sama dengan kita? Rasul nama kita jenis semua na bangki, wangi. Nah, sama dengan kita? Kan dia bilang sama dengan kita. Kalau Rasul tidur, keadaan istrinya terbangun. Dia perhatikan Rasul, keringatan. Kalau keringatan di atas dahinya, maka istrinya bangun mengambil secercah kapas, lalu dia kasih meresap. Rasul terbangun, apa yang kamu lakukan? Saya lihat keringatnya Rasul bercucuran, maka aku ngambil kapas, aku kasih meresap, aku celupkan di air, aku minumkan anak-anak, biar anak-anak pada dapat berkah. Ngapain? Sangkapannya kuburan entar. Kuna sangkamai, kita misalnya kalau punya tinggal bapaknya. Tamat jenis semua, nambah memakai melek kapas, lalu kasih meresap, utamanya di bawah ketiaknya kasih meresap. Lalu celupkan di air, minumkan anak-anak, insya Allah mencerek. Dari tele kisah, amma komandan. Darahnya Rasul, ada sahabat yang minum di Jabal Uhud karena kena anak busur. Namanya Abdullah bin Sinan. Dia coba cabut, tidak bisa cabut. Maka dia gigit, dia tarik, muncrat darah keluar. Dia isap. Dan dia tidak mutahkan, dia telan. Dilihat sama Rasul. Langsung Rasul berkata, ya Allah, kalau darahku dan darahmu telah bercampur, harap apinya neraka menyentuh tubuhmu. Ngapain sangka pakai endor? Umatnya, bukunya Rasulullah dia dapat, dia simpan. Lalu dia menitip pesan,
esok, lusa, atau kapanpun saya meninggal, tolong kukunya Rasulullah masukkan dalam lipatan kain kafanku, karena pasti ada berkah. Istrinya Rasulullah Sayyidah Khadijah na pawambaji ke anak Fatimah, nak Fatimah pawang yang baru nak kasir ka pun anak ki kamu pawang. Apa umi? Nanti kalau saya meninggal nah itu surban yang sering dipakai apa? Jadikan salah satu pembungkus tubuhku. Mungkin ini yang menjadi dasar sampai tutuatan dulu sengaja memang belikan kapan di Mekah. Baru dia rendah bersama-sama, baru dia jemu, baru dia bulu, baru dia junjung bawah tawar. Untuk apa? Persiapan pembungkusnya kalau dia meninggal. Dia cari tabarukan, tabar keberkahan. Dulu saya masih lihat mereka kamar-kamar di kamar yang jauh. Dulu orang pada beli. Ngapa saya habis lagi dia kamar? Sabar depan jadi oleh-oleh, dalam motor lagi. Kunanya bisa sekali na ucika apa na oleh ko na karena gawe talu meter di kacau moko oleh memang. Sekarang tidak ada pesan begitu Pak, karena kita seakan-akan lupa mati. Makanya kita pesan orang pergi di Mekah, tanya itu ibu-ibu. Elizabeth nomor 17, Nivea keren 21, White Diamond, Bulgari, Kenzo, Malaikat Subuh, Cila Aci, itu yang dipesankan. Ya Allah ya Allah. Rambutnya Rasulullah SAW, rambutnya sampai ke Ahmad bin Hanbal, salah seorang ulama mazhab, dia jahit di lengan bajunya Ahmad bin Hanbal. Nah panjari simat. Di suatu saat Ahmad bin Hanbal di penjara karena 4 imam mazhab pernah semua ini ditangkap, tapi Imam Syafi'i yang tidak pernah di penjara. Ini di penjara. Ahmad bin Hanbal di penjara disuruh api Pak. Tapi anehnya, setiap disuruh api, padam api. Korek, rak, tidak bisa menyala. Sampai ditanya, kenapa setiap engkau disuruh api padam? Dia bilang, mustahil saya bisa kebakaran. Tidak mungkin, mustahil. Karena ada selembar rambutnya Rasul di lengan baju. Rasulullah anti api, maka tidak mungkin aku kebakaran. Berkata Syekh Jalaluddin Asyuyuti, penyusun tafsir Jalalain, yang berkata, di mana tempat diperingati kelahiran Rasul, diungkapkan sejarahnya Rasulullah, salawat kepada Rasulullah, maka tempat itu dijamin oleh Allah tidak mungkin kebakaran sampai Maulid tahun depan. Jadi jangan dihentikan peringatan Maulid karena itu penolak bala kebakaran. Tentu orang-orang yang datang ikhlas. Jangan kalau kembali dia bilang lumpuh namamu hembir pantang di masjid karena apa? Hembir cat di pemutir panitianya. Ini contoh. Saya ulang. Jadi Imam Syafi'i, Imam Malik, Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah, 4 nama. Hanya Imam Syafi'i yang tidak pernah dipenjara, tapi pernah diadili karena ada statement, ada ungkapan bahwa Quran itu tidak hancur. Pemerintah tidak setuju, masa si Quran tidak hancur? Dipanggil menghadap lalu diadili. Ya Syafi'i, betulkah engkau berkata Quran itu tidak hancur? Imam Syafi'i tenang-tenang lalu berkata, Tuan Hakim, kitab suci itu 4. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. 4 kitab suci. Tuan Hakim, ini hancur, ini hancur, ini hancur, ini hancur. Semua hancur. Diketok palu, tidak jadi di penjara. Muridnya Imam Syafi'i keberatan. Guru, kenapa merubah pendapatnya? Di pengajian katanya tidak hancur, kenapa tadi ngomong hancur? Kata Imam Syafi'i, angirin maji 4 kitab suci, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Ini hancur, masunannya hancur. Ini hancur, ini juga hancur. Saya tidak berkata Quran hancur. Saya bilang ini hancur, ini hancur, ini hancur.
Itu namanya ilmu mantik. Ini ketok palu ini kita rungkul. Sebenarnya hakim kan ternyata pendapatnya hancur. Padahal yang saya maksud hancur, wahai muridku, ini. Dan ini mangku hancur ini. Bukan 4 kitab suci, Taurat, Zabur, Injil, Quran, 4 kitab suci. Yang ini hancur. Ini juga hancur, ini hancur. Yang dia maksud hancur ini. Jari-jari tangannya. Paham tak kira-kira? Itu namanya ilmu mantik. Disitulah kecerdasannya Imam Syafi'i. Tapi semua 4 mazhab ini luar biasa kecerdasannya. Mungkin tidak ada yang bisa menyamai sampai hari ini. Betapa hebatnya. Tapi Abu Hanifah, itu Abu Hanifah namanya Nu'man. Nanti ada anaknya namanya Hanif. Nah, jadi kalau orang berkata bapaknya Hanif, bahasa Arabnya Abu Hanif. Jadi namanya Abu Hanifah. Namanya itu Nu'man. Hampir tidak jadi ulama, hampir. Karena dia sekolah di pesantren, libur pulang ikut sama orang tuanya dagang di pasar, enggak tahu doa. Nah, jadi doa dapat sudah tidak mau pulang lagi menuntut ilmu. Hampir tidak jadi ulama. Nanti ada orang tua beritahu, pulang kalau kau cari uang, kau yang jaga uang itu. Tapi kalau kau cari ilmu yang menjaga. Nampak memotret. Ada yang pernah orang pidato di masjid, pas saya bertanya. Mumpun saya ada, hebat Tuhan Ustaz ke pidato, pasti orang bertanya. Ada jamaah langsung lari pulang ke rumahnya Nu'man. Abu Hanifah, Nu'man, nyetok pidato masih ke cara dia, pas saya tahu bertanya. Luas ilmu juga apa? Karena Abu Hanifah atau Nu'man, muter apa pertanyaan? Punana jawab ki berarti ulama. Apa juga pertanyaan? Karena awam karena ustaz atau kiai atau syekh. Ada dalam Al-Quran itu peristiwanya itu Nabi Sulaiman ketika jalan dengan tentaranya, ada semut yang bicara. Semut itu berkata, wahai sebangsa semut, masuklah engkau di lubangmu, karena Sulaiman dan tentaranya mau lewat, biar engkau tidak diinjak. Pertanyaannya adalah, semut yang bicara itu semut laki-laki atau semut perempuan? Yang menjawab pertanyaannya. Coba cara dia jawab ini. Mana kita Ustaz bertanya, karena kita memang kok, mumpun saya ada. Nah, karena Ustaz ada dalam Al-Quran itu ceritanya Nabi Sulaiman jalan lalu ada semut yang bicara bahwa masuklah dalam lubangmu supaya kau tidak diinjak oleh tentaranya Sulaiman. Dia bilang ada pada surat An-Naml. Surat An-Naml itu ada ceritanya. Nah, pertanyaannya Pak Kiai, semut yang bicara itu semut laki-laki atau semut perempuan? Maksudnya karena Kiai sambaran atau nggak pertanyaan. Sambaran itu pertanyaan nih. Nah, dia pulang. Ngapain? Nah, karena dia ada jawab. Dia riseng karena semua laki-laki itu sempur. Nah, karena dia belum ulama. Kalau lama dia tahu, karena hanya melihat model kalimatnya. Pakai namlatun atau namlun. Kalau namlun laki-laki, kalau namlatun perempuan. Kalau kolak berarti laki-laki. Kalau kolak berarti perempuan. Nah, buka ayatnya. Ternyata di situ kolak. Ada tanya. Nah, berarti sebut perempuan yang pidato. Jadi jangan memaksakan sesuatu karena mana kamu cara beta pasti ingat dengan pising. Inilah yang saya sampaikan, maaf atas segala kekurangan. Saya setelah ini Pak izinkan saya pulang. Saya sudah salat maghrib dengan isya karena saya belum sampai di rumah sejak kemarin dari Buni, balik Makassar tidak sampai di rumah karena ada acara 2 baru langsung ke sini. Ya, inilah yang saya sampaikan Pak, semoga ada manfaatnya. Kesimpulannya, Rasul tidak diperingati wafatnya karena seakan-akan tidak wafat. Kemudian yang kedua, Allahumma shalli ala Muhammad dan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, isim alasannya.
Ya, saya rasa inilah yang saya sampaikan. Galakkan persatuan dan kesatuan, jangan sampai berkusiku, hargai bila pendapat orang, karena itulah akhlak. Inilah dengan sekian dan demikian, saya tidak ikut salat isya karena saya sudah salat isya. Billahi fisabilillah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.